Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi makalah kami yang berjudul Teori dalam Metode Penelitian Kualitatif, yang beranggotakan Mbak Imro'atus Sholihah Rabbania dan juga saya sendiri, Zahra Yasmin Dinda Maharani. Baik, yang pertama ada pengertian teori. Teori adalah seperangkat dalil mengenai hubungan antara berbagai konsep. Dalam penelitian kualitatif, teori yang sudah ada memiliki kegunaan yang cukup penting. Kemudian teori dalam penelitian kualitatif digunakan secara lebih longgar. Teori memungkinkan dan membantu untuk memahami apa yang sudah diketahui secara intuitif pada saat pertama, tetapi bersifat jamak untuk berubah sebagaimana teori sosial berubah. Pada umumnya, teori bagi penelitian kualitatif berguna sebagai sumber inspirasi dan perbandingan. Kami mengutip dari Bahar tahun 2011. Yang kedua, penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara mendalam, suatu data yang mengandung makna atau bisa disebut dengan data yang sebenarnya. Kemudian metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian untuk berlandaskan pada filsafat post-positivisme. Digunakan meneliti pada kondisi objek yang alamiah atau sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara persuasif dan snowball. Teknik pengumpulan dengan triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Kami mengutip dari Sugiono pada tahun 2015. Kemudian metode penelitian kualitatif juga muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas atau fenomena atau suatu gejala. Kemudian selanjutnya posisi dan fungsi teori dalam penelitian kualitatif. Kami mengutip dari J.W. Creswell pada tahun 1998, peneliti kualitatif perlu menyadari perlunya dan tata cara penggunaan perspektif teori di dalam kajiannya. Ilmu-ilmu sosial memberikan penjelasan, prediksi, dan generalisasi tentang bagaimana aspek-aspek kehidupan manusia berperan. Sementara menurut Bahar, kami mengutip dari Bahar tahun 2011, itu menyatakan bahwa posisi teori pada pendekatan kualitatif itu harus diletakkan sesuai dengan maksud penelitian yang dikerjakan. Paling tidak ada 3 aspek fungsi teori yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama, konsep-konsep yang ditemukan pada teori terdahulu itu dapat dipinjam sementara atau sampai ditemukan konsep yang sebenarnya untuk merumuskan masalah, membangun kerangka berpikir, dan juga menyusun bahan wawancara. Yang kedua, ketika peneliti sudah menemukan kategori-kategori dari data yang dikumpulkan, ia perlu memeriksa apakah sistem kategori serupa telah ada sebelumnya. Jika sudah ada sebelumnya, maka peneliti perlu memahami tentang apa saja yang dikatakan oleh peneliti lain tentang kategori tersebut. Hal ini dilakukan hanya untuk perbandingan saja, bukan untuk mengikutinya. Kemudian yang terakhir, proposisi teoretik yang ditemukan dalam penelitian kualitatif atau yang memiliki hubungan dengan teori yang sudah dikenal merupakan sumbangan baru untuk memperluas teori yang sudah ada. Kemudian selanjutnya ada teori tersebut bermanfaat bagi peneliti pada 3 hal berikut. Yang pertama, penelitian dapat dengan bebas memilih data yang dikumpulkan, sehingga memungkinkan teori awalnya dapat diubah, ditambah, atau dimodifikasi. Yang kedua,
teori yang sudah ada dapat dimanfaatkan untuk menyusun sejumlah pertanyaan atau menjadi pedoman dalam pengamatan atau wawancara untuk mengumpulkan data pada tahap awal. Yang ketiga, jika temuan peneliti sekarang berbeda dari teori yang sudah ada, maka peneliti itu dapat menjelaskan bagaimana dan mengapa temuannya berbeda dari teori yang ada. Nah, kami membuat catatan kecil di bawah, yaitu ada dua bentuk perangkat yang digunakan dalam merancang kerangka konseptual sebagai panduan kerja dalam penelitian kualitatif. Kedua perangkat yang dimaksud adalah paradigma alamiah dan pola pengembangan pengetahuan dalam bidang ilmu yang diteliti. Pada dasarnya, kedua perangkat ini bersifat saling melengkapi, di mana paradigma alamiah mengarahkan kegiatan penelitian, dari mana dimulai dan kemana arahnya, serta bagaimana cara atau proses kerjanya, sedangkan bidang ilmu mempertegas objek material atau substansi yang layak diteliti. Kemudian hal tersebut bertolak dari prinsip paradigma alamiah. Proses data kualitatif selalu menggunakan metode berpikir induktif. Prinsip pokok teknik analisa ini adalah mengelola dan menganalisa data menjadi data yang sistematik, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna. Yang tujuan akhir penelitian kualitatif ini ialah menghasilkan pengertian-pengertian, konsep-konsep, dan atau pembangunan suatu teori baru. Kemudian fungsi dan posisi sebuah teori dalam pengertian sederhana ialah bingkai dari sebuah penelitian kualitatif. Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya fungsi dan posisi teori berada pada garis yang kontinun dari awal hingga akhir proses penelitian. Tinggal pada posisi mana pada garis tersebut sebuah teori akan digunakan masing-masing tradisi penelitian kualitatif. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.